Cek satu. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami membawa segenap kerinduan kami memuji Engkau Yesus. Kami mau bersyukur Engkau baik Tuhan. Segala apapun dalam kehidupan kami percaya itulah rancangan yang terbaik bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, kami rindu menyembah, kami rindu meninggikan Engkau. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu ya Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu ya Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu ya Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya
bersyukur. Kami terus bersyukur Tuhan. Dan kami mau selalu bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita ada semua karena anugerah-Nya, semua karena kebaikan. Maka dari itu saudara, mari kita memuji dengan sungguh. Katakan di hadapan Tuhan, kita mau bersyukur. Syukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau
Pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepadamu karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam segala keadaan Engkau selalu ada, Engkau selalu menopang, Engkau selalu menolong kami. Sebab itu ajarkan kami percaya akan Engkau, percaya akan kuasa-Mu, percaya akan keajaiban-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami bisa bernafas, kalau kami boleh ada saat ini, kami yakin dan kami percaya semuanya adalah keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Biar kami terus mengucap syukur kepadamu, memberikan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih menyerahkan serangkaian ibadah pada pagi hari ini, mulai awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, semuanya yang terlibat di dalam pelayanan, mulai dari depan sampai ke belakang, besar kecil, yang bisa dilihat mata, yang tidak bisa dilihat mata, semuanya Tuhan urapi, Tuhan pakai seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Engkau sucikan, Engkau urapi, hikmat, akal budi menyertai di dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, umat-umat-Mu yang dalam perjalanan Tuhan bawa untuk mereka bersekutu bersama-sama di tempat ini. Kami rindu pujian kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biar kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi kami, memimpin kami mulai dari awal hingga akhirnya. Seluruh pelayanan yang ada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kuasa Tuhan yang campur tangan memberikan sukacita, memberikan kebebasan, memberikan kemenangan bagi kami, sehingga kami pulang boleh membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami akan memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Salam. Shalom. Kurang keras. Salam. Shalom. Haleluya. Kita percaya ya saudara bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Siapa jemaat Tuhan yang pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan, boleh berikan jempolnya untuk Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Haleluya.
percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Amin. Amin. Tapi kok nggak ada yang mengangkat jempolnya untuk Tuhan? Kalau Tuhan baik berarti kita memberikan jempol untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin saudara angkat jempolnya sambil berkata, Tuhan Yesus paling baik, paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Ingat ya gerakannya ya. Kita mulai, amin. Haleluya. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Katakan. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus paling baik. Amin. Paling Ayo jempolnya saudara kita angkat untuk Tuhan. paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Masih kurang semangat jempolnya. Baik. Haleluya. Paling baik. Amin. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus Baik. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tanpa Tuhan kita tidak menerima keselamatan. Hanya di dalam satu nama kita boleh menerima keselamatan. Nama siapa saudara? Kok gak kerungu? Nama siapa saudara? Yesus. Haleluya. Kalau jalan kebenaran dan hidup bagi kami Yesus. Kami bersyukur menerima keselamatan dari-Mu ya Bapa. Yesus dalam kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus dalam kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Keselamatan hanya di dalam Tuhan. Dan Dialah sumber dari segala doa kita. Dialah sumber jawaban dalam setiap pergumulan kita. Kita percaya di mana kita menyembah, di mana kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja sempurna bagi kita semua. Haleluya Yesus. Kami rindu firman-Mu Tuhan, dan kami mau buka hati kami untuk firman-Mu memimpin setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkaulah sumber jawaban kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan ku percaya Engkau Yesus. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Karena kuasa-Mu yang sempurna ya Bapa. Karena kami mau berdoa, kami percaya kuasa-Mu akan bekerja. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Dan kami mau menyembah.
kita percaya akan kebesaran Tuhan, katakan dengan segenap hati setiap kerinduan dan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan nama. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau menjamah setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk kami mau dibaharui Tuhan, untuk kami mau dipimpin Tuhan, dan kami diarahkan Tuhan untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan hikmat urapan dari Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu bisa jadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tes. Mari kita tundukkan sekali lagi, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Walau di tengah-tengah ketidaknyamanan sekalipun Tuhan, biarlah senantiasa ucapan syukur kami hadirkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena dalam ketidaknyamanan itu, waktu kami menaikkan pujian syukur kepadamu, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sempurna. Kami percaya Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Waktu kami berdoa, kuasa-Mu bekerja secara luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Biarlah Engkau memberikan telinga seorang murid kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan dengan seksama. Biarlah apa yang kami dengar menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa bersama dengan Tuhan. Meskipun kita kemarin di
suguhi satu satu kenyataan yang di luar dari kehendak kita ya. Ada kekacauan, ada hal-hal yang luar biasa terjadi di Republik Indonesia ini. Jadi saya melihat bahwa ternyata negara kita ini sedang tidak baik-baik saja ya Om Aziz ya. Seperti itu. Jadi ada sesuatu kejanggalan ya. Kalau kita melihat bahwa netizen terus di YouTube semuanya mereka fokus kepada Dewan Pimpinan DPR, Majelis Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka pongah, mereka sombong, mereka bermegah-megah sampai jam tangannya itu 2M saudara. Gak main-main loh. Mobil itu MM-an, bukan ember lagi. Itu duit itu. Wow, belum tunjangan-tunjangan. Beras loh ditunjang, sampai bensin ditunjang juga. Gak luar biasa saudara. Saya melihat, wah dahsyat ini Republik ini. Ada kekacauan, ada hal-hal yang luar biasa di luar kehendak. Kenapa itu terjadi? Ya karena tabur tuai. Sesuatu yang ditabur yang tidak baik akan menuai yang tidak baik. Menabur sesuatu kemegahan, terjadinya apa? Kehancuran. Kalau saya mencatat di sini saudara lihat. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi ada kecemasan, ada kekhawatiran di Republik Indonesia ini. Mereka ponggah, mereka sombong, mereka seolah-olah apa yang dia dapat itu masih kurang. Nah, ini yang luar biasa saudara. Jadi rakyat ditekan, dikasih pajak terus. Akhirnya apa yang terjadi itu? Penjarahan demi penjarahan, bahkan beberapa polsek, beberapa instansi pemerintah dibakar. Bahkan ada sebagian dari rumah-rumah artis itu dijarah sedemikian mau dibakar, diambil barang-barangnya. Ini kan sesuatu fenomena yang dahsyat, yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Memang terjadi 12 Mei 98 ya kalau salah. Tapi ini terjadi lagi saudara. Saya mencatat di sini ada satu hal yang pepatah berkata, menabur angin menuai badai. Apa itu menabur angin? Melakukan tindakan yang tidak bijak, sembrono dan tidak bertanggung jawab. Apa itu menuai badai? Tindakan tersebut akan membawa konsekuensi yang buruk juga tidak terduga. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi di dalam Republik ini saudara. Jadi ayo, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita buat? Makanya judul perikop pada pagi hari ini adalah nikmati proses tanpa protes. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu politik yang cemas galau luar biasa saat ini, kita harus menikmati semuanya tanpa protes. Orang yang gampang protes tidak akan mengalami Tuhan. Katakan amin. Orang yang gampang protes tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan. Orang yang gampang protes, mereka akan dibawa terus ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan saya tidak akan ayat ini berbicara tentang spesifik tentang kefasikan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan berbicara tentang kefasikan. Tetapi hari ini saya akan bicara tentang sebuah proses, ya, tanpa proses. Nikmati proses tanpa protes. Saudara, sebelum saya berlanjut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan kesaksian sedikit bagaimana cara untuk melangkah dalam proses tanpa protes. Saya mengalami waktu kami membangun Malika rumah tangga dengan istri, ya, berapa puluh tahun yang lalu. Waduh, ini ada pengantin baru, Mas Pesa sama Mas Putra ya Om ya, Putra. Ini satu pembelajaran saudara. Ternyata orang membangun Malika rumah tangga itu nggak gampang. Saya ngalami saudara. Satu anak, saya waktu itu bekerja di toko emas, ya, di daerah Blauran, di daerah Blauran Surabaya.
dan istri juga ada di Toko Macan. Pertama di Toko Macan di Tambakrejo. Nah itu saya pindah. Kami berdua bekerja orang lurul, gak cukup. Heran saya. Anak saya kasih untuk mama saya ngasuh. Waktu itu di Pandaan mama saya dari Surabaya. Orang dua, saudara, gak cukup. Apalagi di hari-hari ini, saudara. Saudara, dunia tidak bertambah baik. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan loh ini. Ini saya bukan menakut-nakuti saudara ya. Dunia tidak akan bertambah baik. Apa yang harus saudara lakukan? Saya dulu pontang-panting, tanya sama istri. Suatu saat kami berselisih paham. Kami mau cerai. Loh iya saudara, waktu kami ada di pertemuan, saya ngontrak anak kecil saudara. Bayangin saudara, satu anak saya titipkan mama saya di Pandaan, kami hidup berdua. Susah saudara. Proses berlanjut untuk membangun rumah tangga itu enggak segampang membalikkan tangan. Butuh perjuangan, butuh kesatuan hati. Sudah tahu, setelah di Surabaya, saya pindah di Pandaan di salah satu perusahaan roti jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Bayangin, istri mulai mengasuh anak kami, waktu itu masih satu, dan itu bergolak lagi saudara. Akhirnya saya berhenti, terus mendapat tawaran buka cabang es wawan. Tahu es wawan ya, yang joli itu ya Pak Oksen ya, yang kecil panjang itu ya, yang warna-warni itu, di Cepu. Bayangin sudah, lari ke Cepu. Waktu itu sudah 2 anak. Di Cepu juga gitu, wawan gulung tikar, es wawan. Terakhir lari ke Pare. Pare itu pahit. Ya Pak Gun ya, Pare itu pahit ya. Pahit, getir. Tapi istri saya paling suka masangan Pare ya. Meskipun pahit, tapi dikasih sama istri itu apa? Ikan teri. Rasanya enak saudara. Bukan hanya ikan teri tok, tapi pete. Berapa gelintir, enak. Belendrang besok pagi tak makan lagi, enak saudara. Ini saudara. Jadi hidup itu harus sederhana. Engkau yang mau membangun rumah tangga, ayo hidup sederhana, dekat dengan Tuhan, nikmati proses yang ada. Saya jatuh bangun, menitikkan air mata, sampai istri ngomong, ayo kita pindah ke Surabaya. Waktu kami di Pare, ditelantarkan sedemikian rupa, saya diiming-iming pekerjaan, ternyata omong kosong. Ini sudah saya sampaikan. Ternyata itu tidak terjadi sesuatu, dan saya bingung, istri bingung, anak 2 saudara. Istri sama saya 4 orang ada di Pare, gak ada pekerjaan, mau makan apa? Tapi Tuhan itu baik. Istri ngomong, ayo pindah nang Surabaya, cari kerjaan. Aku tak berdoa dulu. Saya tak berdoa dulu. Apa yang terjadi? Apakah saya meminta sesuatu kepada Tuhan? Tidak. Apakah saya mengharapkan sesuatu kepada Tuhan? Tidak. Saya memuji terus. Waktu itu kami ada di Gang Selamat, tiap pagi doa pagi, Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa. Apa ini kan nyanyikan tadi, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tuhan itu sempurna, kuasanya luar biasa. Dia bekerja melalui doa. Ternyata beberapa bulan kemudian baru terkuak, ada pertolongan Tuhan terus menerus di dalam kehidupan saya. Makanya saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara, supaya saudara dan saya waktu membangun rumah tangga, proses itu terus akan berlanjut, proses itu terus akan menekan saudara, proses itu terus akan mengikuti saudara. Waktu proses mengikuti saudara, apa yang terjadi? Kesalahpahaman sama istri, sama anak, semuanya serba salah. Tapi yang luar biasa, waktu engkau dan saya tidak protes sama sekali, waktu mengalami proses sedemikian rupa, engkau datang kepada Tuhan dan Tuhan menjamah hidupmu, engkau dipulihkan, engkau
bakal diberi kemenangan. Amin. Mau mengalami kemenangan? Haleluya saudara. Saya mengalami berbagai hal dan Tuhan pulihkan sedikit demi sedikit. Yuk kita baca satu ayat saja. Ini ayat sangat memberkati kami. Waktu terjadi pergolakan, waktu terjadi perekonomian yang sangat turun drastis, di titik nol terendah, saya mendapatkan sesuatu. Yuk, Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini ayat favorit dalam kehidupan kami sekeluarga. Kita akan baca bersama-sama. Ayo. Bisa ditayangkan ya, udah ya. Kita akan baca bersama-sama, yaitu 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow, dahsyat ayat ini Tuhan. Ayat ini telah mengikat saya, ayat ini telah membelenggu saya, sehingga saya tidak mengalami kekhawatiran lagi. Saya tidak mengalami lagi yang namanya fokus kepada masalah, tetapi saya fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Dia, wow, saya tahu. Apakah dia bertindak terus wujudnya secara fisik dia datang, ujuk-ujuk, Tuhan muncul, cuk, teling. Wah, saya iseng geblak saudara. Enggak. Lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Diingat, dimasukkan dalam hati kebenaran firman itu, dan firman itu menjadi rema. Apa itu rema? Ini di sini belum tahu ya. Apa itu rema? Saya mencatat di sini. Ini dahsyat. Pesan atau firman Tuhan yang spesifik dan pribadi, memberi petunjuk, penghiburan, dan kekuatan dalam situasi tertentu. Itu rema. Wow, saya mendapatkan ayat ini. Dahsyat. Ini serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia bertindak. Bagaimana tindakan Tuhan? Ya melalui firman ini. Loh, kok iso melalui firman? Ya apa? Kok ini cuma kalimat. Bagaimana mungkin? Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi ini adalah perkataan Allah. Loh, kalau setiap perkataan Allah saudara simpan dalam hati, satu saat saudara mengalami sesuatu yang tidak masuk akal, saudara terjerumus, saudara tertekan, firman itu muncul, dan saudara mengimani, saudara menghidupi firman itu, saudara tidak akan takut bahaya. Karena apa? Ada firman yang berkuasa, yang akan membuat engkau menang, bukan kalah. Saya mengalami, saudara. Sekali lagi, firman ini dahsyat, saudara. Jangan pernah bilang seseorang yang tidak pernah mengalami proses, dia akan menjadi orang yang menang. Belum. Harus mengalami proses demi proses. Ya Pak Usop ya. Orang kalau nggak mengalami proses, nggak mungkin, nggak masuk akal kalau dia menang. Semua nabi-nabi Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, semua rasul-rasul mengalami proses demi proses, dan itu cukup menyakitkan. Contoh saya sama istri, sakit, bahkan kami mau berpisah. Kami terpisah kurang lebih 1 bulan ya di pertemuan. Keadaan ekonomi yang terpuruk, apalagi di tahun-tahun ini, saudara. Saudara, saya bukan menakut-nakuti ya. Tahun depan belum tentu lebih baik. Bali ya kemarin, saudara, dilanda banjir. Itu Bali berapa puluh tahun yang lalu belum pernah banjir. Sekarang sekabupaten banjir bandang melanda. Mobil-mobil mewah pada terapung kayak mobil mainan, kayak plastik. Bayangin, saudara, kalau nggak kita persiapkan mulai hari ini untuk datang, untuk mengingat, masukkan dalam hati setiap kebenaran firman Tuhan, itu menjadi rema dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin kuat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Makanya usahakan setiap firman itu ya masukkan dalam hati, minimal 5 atau maksimal lah 5.
Kalau 5 nggak bisa, 4 minim. 4 nggak bisa, 3 nggak bisa, 2 nggak bisa, 1 nggak iso. Kebacut saudara. Saudara, ibu-ibu apal ya, mengenai itu masakan campurannya apa, ya, bumbu-bumbunya apa, apal semua. Tapi kalau 1 ayat nggak apal, kebacut saudara. Ini kebenaran firman Tuhan loh. Bapak-bapak, onderdil sepeda motor semuanya apal, tapi ayat 1 pun nggak apal. Loh, nggak nemen toh saudara. Ini demi kebaikan kita. 1 ayat aja saudara apal di luar kepala. Saya mau katakan kepada saudara, kalau itu saudara menghidupi ayat itu menjadi rema. Artinya apa? Dia akan berbicara kepada saudara secara pribadi, secara spesifik. Dan waktu saudara mengalami tekanan, ayat itu muncul. Gitu loh. Saya akan saksikan satu peristiwa di mana Tuhan membuat saya itu terkagum-kagum hanya dengan 1 ayat yang luar biasa. Nah, itu sekali lagi, rema itu adalah pesan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Mengingat dan merefleksikan, saya cukup hati-hati dengan istilah rema ini ya. Makanya saya mau catat di sini, mengingat dan merefleksikan ayat tersebut dalam situasi tertentu memberi petunjuk penghiburan. Contoh, satu saat kami di Gunung Kawi, saya sendiri di Gunung Kawi. Saya ingin menjadi kaya. Siapa sini yang ingin menjadi kaya? Saya ingin menjadi kaya, saudara. Ada buah daru ya katanya waktu duduk ya Pak Gun ya, terus keceblokan buah daru akan menjadi kaya. Kaya apa? Kaya monyet. Saya sampai heran. Waktu itu saudara, benar saudara. Ini kuburan, ya, kami masuk, beringsut masuknya saudara. Duduk bersila, beringsut pelan-pelan maju ke depan. Sama teman saya, kebetulan teman saya di Pandaan, itu orang pengusaha Pandaan, orang yang sukses. Dan waktu itu kami beringsut, saya di depan, ini juru kunci ya, pakai ini lah, kantong warna merah. Itu sedang membaca mantra. Nggak tahu apa. Ini pesariannya, ini juru kuncinya, agak duduk gini, terus ngasih wejangan. Nah itu saya ada di situ. Saya mau diberkati, setelah teman saya maunya saya sebentar lagi. Saudara tahu, ini merinding saudara. Hati itu gundah gulana, bingung, nggak tahu apa yang terjadi saudara. Pikiran ini kacau, hati itu galau, nggak tahu kenapa. Saya tolak-tolak kanan kiri, lu ngomong biasa kabeh. Lah cuma aku tak sing tolak-tolak, sing kayak linglung saudara. Loh, ini apa sih? Loh, kok ini tambah bulu kuduk nih, sok berdiri kabeh saudara. Saya pegang gini tuh, kuasar saudara. Loh, apa ini? Akhirnya saya punya feeling, punya perasaan, wah ini gak berkenan baik Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya beringsut pelan-pelan, saya mundur. Saya lihat kanan kiri agak kosong, saya mundur sampai ke depan teras, saya berdiri. Dan apa yang terjadi? Saya mengalami kelegaan, saya mengalami ketenangan, saya mengalami damai sejahtera. Waktu saya ada di depan pesarian, saya tidak mengalami itu semua, saya mengalami kegalauan. Tetapi waktu saya keluar, saya mengalami damai sejahtera. Itu ada pertanda rema ayat itu menjadi rema dalam kehidupanku. Dan rema itu, ayat itu muncul, tidak bisa bersentuhan dengan kuasa kegelapan. Apa jadinya? Waktu saya di depan terus langsung diberkati, apa yang terjadi saudara? Bisa fatal. Untung saya peka, saya keluar. Dan teman saya ngomong, apa betul? Aja diberkati, aja doa hatiku gak enak. Oh ya wis, ngarepmu. Saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya nggak kaya, tapi saya kaya pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara dalam tekanan yang luar biasa, ya biasa aja, biarin. Doa sama Tuhan, dekat sama Tuhan, ingat firman Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bagaimana mungkin Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak bisa menyerahkan hidup saudara, kalau saudara tidak bisa percaya kepada kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan saudara.
Ini satu kesaksian itu, saudara. Ini luar biasa. Itu pun bisa terjadi dalam kehidupan saudara kok. Hai engkau anak-anak muda, engkau akan membangun balik rumah tangga. Bangun hidupmu, libatkan Tuhan. Kalau enggak, engkau tidak akan mengalami kemenangan. Semakin tahun, saudara tahu, iblis bekerjanya semakin luar biasa. Saudara tahu, demo kemarin, siapa yang dipakai? Anak-anak ingusan, anak-anak belasan tahun. Ditanya polisi, apa tuntutanmu? Guya-guyu, garui. Loh, ya apa sih? Gak tahu, melok-melok, kecakup. Orang tuanya disuruh ngambil, suruh mendatangi, nangis ibunya, bapaknya nangis. Walah lele, kowe kok koyok ngene kelakuan. Hidup tidak pertama baik, tapi hiduplah bersama Tuhan. Jadikan setiap rema, ayat firman Tuhan menjadi rema, dan itu akan memberikan penghiburan, itu akan memberikan pertolongan dalam hidupmu, dan hidupmu tidak akan pernah merasa sepi, hidupmu tidak akan pernah merasa tidak ada pengharapan, hidupmu tidak akan pernah merasa putus asa. Karena apa? Ada kebenaran firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Hidupmu tidak akan sepi, hidupmu akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Loh iya saudara, saya mengalami, saudara tahu. Terus terang ya, saya sekarang masih tetap sepeda motoran, butut, Yamaha PK, pakai obrok, saya keliling sampai sekarang. Saya ini terlahir di lapangan. Saya ini sales retail, korek api berbagai merek, berbagai macam ada, dan saya punya kemampuan untuk mendobrak pasar yang ada. Hanya itu. Saya bisa menikmati semuanya. Dulu saya nggak punya apa-apa. Tahu? Dulu kalau saya keliling pakai sepeda motor apa? Yamaha butut, Yamaha robot 76. Iya Pak Yusuf. Iya. Kotok. Kalau di starter wangil starter. Ketek. Sampai Caruban. Tanya sama istri saya. Sampai Caruban, Madiun. Itu membangun maligai rumah tangga. Gak segampang membalikkan tangan. Hidupmu harus menjadi rema, ayat firman Tuhan menjadi rema dalam hidupmu. Engkau akan mendapatkan kekuatan double porsi. Loh iya saudara, kalau saya mengandalkan kekuatan saya, wah gak mampu. Saya gak bisa melihat jauh ke depan. Hanya Tuhan yang bisa melihat jauh ke depan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kekuatan secara supranatural. Saudara, kalau saya pergi sama istri, sama anak mantu, pakai roda 4 saudara. Bukan sombong ya. Kalau kami setiap seminggu sekali, 2 kali, kami ada di Kediri. Apa? Kuliner. Di restoran Golden, Panglima, Kampung Nelayan. Padahal tiap hari saya pakai motor butut, pakai obrok. Apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak pernah dilihat mataku, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul dalam hatiku, semua diberikan kalau engkau mengasihi Dia. Ayat ini dahsyat. Apapun ayat yang saudara hafal, simpan dalam hati. Satu saat dia akan membuahkan hasil kalau engkau menyimpannya, menghidupi ayat itu, dan ayat itu menjadi rema. Dan secara spesifik Tuhan akan berbicara lewat kelemahan, lewat tekanan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan berubah. Engkau akan bisa melihat, oh Tuhanku dahsyat. Bukan hanya sekedar omongan, tapi Tuhanku, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bukan kata orang, tetapi aku merasakannya, bahwa Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang benar-benar memberikan kemenangan. Senggol kanan kirimu, Tuhanku dahsyat. Haleluya.
Amin. Nah, iya, saudara. Jadi ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara tahu, seminggu satu bulan, seminggu 2 kali saya mesti ada di Surabaya. Kebetulan mantu punya apartemen. Tiap pagi, hari Minggu pagi, saya mesti ada di salah satu gereja terbesar di Surabaya. Kami menikmati semuanya. Loh, kenapa enggak? Ini bukan sombong, tapi satu kenyataan. Kenapa? Karena saya melalui proses demi proses yang tidak mengenakan, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupanku. Waktu saya ada di Gunung Kelut, waktu pernah saya saksikan kabut turun begitu pekat, saya ditinggalkan anak-anak. Waktu Gunung Kelut belum meletus, apa yang terjadi? Saya mendengar satu ayat, saya mengingat satu ayat. Roh yang ditempatkan dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apa yang saya takutkan? Di depan kabut turun. Waktu itu belum meletus. Itu jalannya pating geronjal berbatuan. Saya turun, di samping saya itu ada kayak telaga, airnya panas. Waktu saya melangkah, waktu saya mau keluar, apa yang terjadi itu? Itu gelap. Satu ayat yang saya ingat menjadi rema. Roh yang ditempatkan dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara tahu, itu menjadi kayak oval, kayak pintu oval, dan di tengah ini remeng-remeng mulai kelihatan. Ini jalan setapak. Tidak bisa ditutupi dengan kabut. Semakin terang, dan ada anak tangga. Saya naik, saya selamat sampai di atas. Apa jadinya kalau saya masih di bawah? Hujan turun lebat. Setelah kabut turun, hujan turun lebat. Semakin nggak kelihatan. Apa yang terjadi kalau saya masih ada di bawah? Mengandalkan kekuatan saya. Mungkin saya pada waktu itu kalau nggak ingat ayat, saya ingat engkong saya. Engkong tolong, nggak akan bisa. Mungkin saudara dalam kesesakan, dalam tekanan, tolong aku mbah, nggak bisa. Hanya nama Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya, dan dapat membawa kehidupan yang lebih baik lagi di dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut, persoalan demi persoalan datang, tapi takutlah kalau Yesus tidak ada di samping saudara. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi, mari responi firman Tuhan. Ingat ayat firman Tuhan. Gak usah banyak-banyak, 5, 4, gak bisa 3 gak bisa 2 gak bisa 1. Ini kebenaran firman Tuhan. Ayat itu menjadi rema, dan rema itu akan memberikan satu terobosan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan saudara tidak akan dibuat sendiri. Bagaimana cara mengatasi supaya kita gak ngomel, gak protes? Ya ini tadi ayat pujian mengatakan mengucap syukur. Waktu saudara menghadapi apapun dalam kehidupan ini, ayo libatkan Tuhan. Kenapa saudara protes? Kenapa banyak ibu-ibu yang wah ya apa ini kok semakin bulan semakin tekor, semakin dikurangi belonjone, pusing 7 keliling untuk memberikan memenuhi nafkah sehari-hari itu rasanya sulit. Butuh ini, pengeluaran semakin besar. Saudara tahu, protes itu tidak akan membuat saudara kuat. Mengeluh kesah tidak akan membuat saudara semakin bisa menghadapi situasi. Saudara tahu, bangsa Israel waktu dari Mesir, ya, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu kan memerlukan waktu hanya 1 bulan kalau berjalan kaki. Nah, kenapa sampai 40 tahun? Karena apa? Mereka mengeluh tidak ada air. Di Mesir ada banyak air, tidak ada daging di padang gurun. Di Mesir masih ada banyak hal yang ada di Mesir. Otak orang Yahudi, Mesir. Ingatannya ke Mesir, padahal dia dijajah 400 tahun. Dan Tuhan
sedang membuat mindset orang-orang Yahudi itu dirubah, sehingga yang 1 bulan perjalanan kaki harusnya 1 bulan sampai, tidak akan menyampai, 40 tahun baru nyampe. Karena apa? Membuang cara pandang orang-orang Yahudi supaya tidak tergantung kepada Mesir, tetapi bergantung kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengalami tekanan yang luar biasa, belum selesai. Ingat, jangan seperti orang Mesir, seperti orang Israel. Tetapi mari jangan mengeluh, amin. Jangan protes, tetapi nikmati proses. Tanpa protes, itu yang akan membawa hidupmu mengalami kemenangan demi kemenangan, amin. Jangan sampai saudara mengalami keterpurukan. Kalau keterpurukan demi keterpurukan yang saudara alami, saudara tidak akan bisa untuk bangkit kembali. Rasanya sulit. Tapi waktu engkau mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Selanjutnya saudara, bentar lagi. Saya kalau dipeleroi sama Pak Pendeta masih wedi. Lalu yang kedua saudara, yang pertama tadi mengingat dan merefleksikan ayat tersebut dalam situasi tertentu, memberi petunjuk penghiburan. Yang kedua, menerapkan dalam kehidupan. Ayat yang disimpan di dalam hati membantu kita menerapkan nilai-nilai Kristen setiap hari. Berdoa, baca firman. Wow. Dalam masalah maupun tidak ada masalah, berdoa, baca firman, berdoa, baca firman. Datang doa pagi, datang ke hadirat Tuhan. Saya menemukan satu pembenaran dalam firman Tuhan. Kalaupun terjadi sesuatu dalam kehidupan saudara, yang penting adalah introspeksi, bukan mengeluh, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan Tuhan, bukan menyalahkan si A, si B, bukan menyalahkan anak, bukan menyalahkan semuanya, tetapi introspeksi. Kalau di firman Tuhan mengatakan Selah, Mazmur mengatakan Selah. Apa artinya Selah? Duduk diam di bawah kaki Tuhan, merenung. Amin. Oh iya, ini Daud luar biasa. Waktu dia menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman, apa yang terjadi? Dia duduk diam, Selah. Segala masalah, problem silih berganti boleh datang dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi satu hal, waktu saudara mengimani ayat menjadi rema dalam kehidupan saudara, saudara akan dibawa kepada kekaguman. Wow, Tuhanku ternyata dahsyat. Tuhanku ternyata bukan omong-omong doang, tetapi janji-janji Tuhan itu iya dan amin, akan membuat saudara terkagum dan saudara akan berteriak, aku punya Tuhan yang dahsyat, aku punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Setiap kita waktu di bawah Tuhan, waktu engkau mengalami tekanan dalam hidup, waktu engkau mengalami kemenangan, saudara akan bisa berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Amin. Bagaimana caranya? Baca firman, dihayati, dihidupi, masukkan dalam hati, dan itu akan menjadi rem, dan kekuatan Tuhan akan berlanjut, bukan saat ini. Makanya saya sampai punya cucu saudara, 1 di Mojokerto, yang 3 ada di Kota Pare, 2 perempuan, 2 laki-laki, jadi 4. Pak Ustaz berapa Pak? 4. Haleluya. Siapa yang menyusul di sini nanti punya cucu? Mau merasakan kebaikan Tuhan? Kok kelihatannya letih lesu ya? Kelihatannya banyak masalah ini. Jangan biarkan masalah membelenggu hidupmu. Jangan biarkan masalah, kekhawatiran, kecemasan membelenggu hidupmu sehingga engkau tidak bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau tidak bisa menghafal ayat firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan menjadi rema di dalam kehidupan saudara. Itu yang membuat iblis akan bersorak-sorak kemenangan. Tetapi waktu saudara katakan, aku punya Tuhan yang dahsyat, hanya engkau kekhawatiran, kecemasan, aku punya Tuhan yang dahsyat, yang dapat membantu aku walau aku dalam kelemahan sekalipun. Karena apa? Kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kelemahan saudara. Katakan amin. Jangan pernah takut saudara. Ayo bangkitkan imanmu, kalahkan setiap rasa kekhawatiran, rasa apapun juga yang menekan kehidupan saudara. Saudara akan dibawa Tuhan. Saudara akan melihat, dahsyat Tuhan itu luar biasa. Amin. Selanjutnya, cepat aja saudara. Jadi sekali lagi, simpan
setiap firman Tuhan dalam hati, hidupi firman Tuhan, itu yang akan menuntun hidupmu. Saudara akan dituntun dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, saya mengalami waktu kami ada di Kota Pari, waktu ditelantarkan, tidak ada pekerjaan sama sekali. Apa yang saya lakukan? Saya pernah jadi drivernya sebuah gereja, gak usah saya sebut nama gerejanya, 9 tahun. Saya jemputi jemaat pakai mobil kuda. Istri tahu. Kenapa saya ingat 9 tahun? Karena saya pernah ditegur salah satu jemaat yang saya antar jemput itu. Pak Daniel ini usia anakku masih rahil procot, dijemputi sampai sekarang usia 9 tahun. 9 tahun loh Pak Daniel jemputi jemaat. Hah? Gak kerasa aku. Bayangin sudah, jemputi satu-satu. Ada kurang lebih 6-8 orang dari Pranggang, Sidoarjo. Bayangin, waktu mereka saya pulangkan tengah malam, saya pulang sendirian. Tengok gak ada orang. Tapi itu berlanjut sampai 9 tahun. Apa yang Tuhan buat? Kebaikan Tuhan. Saya menuai kebaikan demi kebaikan Tuhan saat ini. Hidup itu indah, jangan sia-siakan. Bangun rumah tanggamu bersama Tuhan. Katakan amin. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, engkau tidak akan mampu. Tahun depan tidak akan menjadi lebih baik dari ini. Yakin, karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dunia tidak akan bertambah baik. Tapi bagi orang-orang tertentu yang mengimani firman Tuhan, yang firman itu menjadi rema dalam kehidupanmu, hidupmu akan berubah. Hidupmu tidak akan sama. Meskipun kau ditekan sedemikian rupa, engkau tidak akan menyalahkan si A si B, tetapi cukup bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan waktu itu ayat menjadi rema, saudara akan dibawa. Oh, kok iso ya? Saya sama istri kadang-kadang ngomong, kok iso ya awake dhewe? Ade gak punya apa-apa, Ade ditelantarkan di Pare, tapi sekarang bisa menikmati semuanya. Satu hal, saya punya slogan seperti ini. Maaf, saya minum dulu ya. Sampai saya punya slogan seperti ini. Aku tidak ada hak untuk memiliki, tapi aku punya kuasa untuk menikmati. Terpujilah Tuhan. Saya gak ada hak, tapi saya bisa menikmati semuanya. Kenapa? Karena ada kebaikan Tuhan. Kalau saat ini, saudara yang masih muda-muda, pemain musik, singer, WL, hidupi firman Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, layani Tuhan dengan segenap hati. Yakin dan percaya, hidupmu akan berubah. Bukan engkau yang merubah, tapi Tuhan yang akan menuntun. Iki loh jalan, iki loh. Kekuatan demi kekuatan itu diberikan. Kesatuan hati istri, suami itu diberikan. Karena apa? Lewat kesatuan hati itulah nanti berkat Tuhan akan mengalir. Tanpa kesatuan hati, cekcok melulu tiap hari, ngeluh tiap hari, protes tiap hari, tidak akan menghadirkan hadirat Tuhan, tidak akan membuat satu jalan terbuka, tetapi jalan semakin tertutup. Dan engkau akan dihempaskan oleh kekhawatiranmu, oleh ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Tetapi waktu engkau bersikukuh untuk datang kepada Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan rema, ayat itu menjadi rema dalam kehidupan saudara, penghiburan secara spesifik, kekuatan akan diberikan kepada saudara. Saudara akan mengalami, wow. Hidup itu apa sih? Cukup menikmati. Kalau saya ya, cukup menikmati. Gak usah memiliki. Kalau saya, ada orang yang memiliki segalanya, tapi tidak bisa menikmati. Saya punya teman, konglomerat, punya segalanya, tapi gak bisa menikmati. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati supaya saudara semakin kuat. Jangan tinggalkan Tuhan. Per ayat setiap kali saudara mendengar firman Tuhan, masukkan dalam hati. Satu saat ayat itu akan bereaksi menjadi rema, dan setelah menjadi rema, Tuhan akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ayo pemain musik, singer, WL, silakan maju ke depan.
Kami memuji kebesaran Dia. Memuji kebesaran. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan. Kami memuji segala kebesaran-Mu. Engkau ajaib. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau tidak main-main dengan kehidupan kami. Datang kepadamu Tuhan. Mari sembah Dia. Engkau layak dipuji, ditinggikan Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kami mau menikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Meskipun ada kekacauan, ada ketidakberesan dalam kehidupan kami, tapi waktu kami terhubung dengan Engkau, waktu kami ayat-ayat Tuhan disampaikan menjadi rema dalam kehidupan kami merasa bersyukur. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami mau mempercayakan hidup kami kepadamu, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang akan bertindak dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan masuk dalam hadirat kami. Biarlah Engkau mau berdiam dalam hati kami. Kami tidak bisa merubah keadaan, tetapi kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin dan percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu setiap kali kami mendengar firman Tuhan, biarlah kami mau simpan dalam hati kami. Dan suatu saat firman itu menjadi rema. Kami akan dituntun secara spesifik. Kami akan dibimbing secara lebih lagi Tuhan. Kami mengenal kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kami. Kami tidak akan takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan akan menyertai kami. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yakin dan percaya jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Tahun depan kami tidak akan sendiri untuk berjalan, untuk datang beribadah di tempat ini, tetapi kami akan merekrut jiwa-jiwa yang lain. Kami akan datangi mereka, kami akan saksikan betapa besar kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Betapa mujizat Tuhan diberikan kepada kami, sehingga kami ingin menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan hati kami kepadamu, seluruh kehidupan kami, agar hidup ini bisa berubah. Bersama Tuhan kami bisa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Berkat.
kita bersatu dalam doa sebelum kita memberikan yang terbaik. Haleluya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah memuji memuliakan-Mu Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan Tuhan, kiranya Engkau ini memberkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberikan Tuhan, dan Engkau saja yang akan mengembalikan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Memang hari-hari ini tidak sedang baik-baik saja ya saudara. Begitu banyak hal-hal terjadi di luar sana, tetapi kita percaya kita anak-anak Tuhan akan terus menerima sukacita yang dari Tuhan. Amin. Mungkin di sana boleh punya masalah, di situ punya masalah, tetapi kita anak-anak Tuhan akan dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhan, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Tiada pernah terlambat menolong kita, walau jangan pusing semua orang susah, tapi Tuhan tetap tertawa. Sekali lagi, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Tiada pernah terlambat menolong kita, walau jangan pusing semua orang susah, tapi Tuhan tetap tertawa. Walau sangat sungguh-sungguh pusing semua orang susah, tapi Engkau kan tetap tertawa. Walau sangat sungguh-sungguh pusing semua orang susah, tetapi Engkau kan tetap tertawa. Haleluya. Waktu dan tempat saya berikan pada Bapak Gembala. Kita mengaminkan firman Tuhan. Kita semua tidak luput, tidak terlepas dari proses hidup. Dalam menjalani proses hidup yang terutama, firman Tuhan itu dijadikan remah. Firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya
direfleksikan, dilakukan, dan menyerahkan seluruh hidup saudara dan saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Maka Tuhan tidak akan membiarkan seperti pujian tadi. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mencukupi. Proses itu artinya runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Jadi proses ini, peristiwa perkembangan sesuatu mengarah kepada kemajuan, peningkatan, dan berjalan terus. Kalau di bidang usaha, rangkaian tindakan atau pembuatan atau produksi atau pengelolaan yang menghasilkan produk, menghasilkan hasil. Jadi proses itu dari bahan mentah dibentuk, diproses, kemudian jadi barang jadi, dijual, dan jadi laku. Kita jadi anak Tuhan, Tuhan memberi hikmat, memberi akal budi. Kita tidak akan kekurangan kalau kita mau berusaha, mau melakukan sesuatu. Oleh sebab itu doa kami semakin hari semakin meningkat. Awalnya dari kontrak, kemudian nanti beli rumah, dan kemudian bisa usaha dan terus bekerja dan terus jalan hidup bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Saudara, terima kasih kepada jemaat yang kemarin memberikan donasi untuk Mbak Haryani. Ini sakit yang kedua. Sakit yang pertama dalam kondisi yang saya kunjungi nggak ada apa-apa. Waktu itu di rumah dan nggak tahu apa yang dimakan. Saya datangi nggak ada kekuatan. Punya suami, suaminya nggak ada. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah mendapat warisan, dipakai bisnis, dipakai usaha, kemudian bekerja, tapi dia bekerja, ada orang datang nagih utang. Yang ditagih itu apa? Mbak Haryani. Kasihan saudara yang dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu hikmat, perlu akal budi, supaya Tuhan akan memberkati kita. Memang kemarin itu kita perlu saudara, supaya saudara itu punya BPJS kesehatan. Dipastikan kalau punya BPJS yang bantuan dari pemerintah, rupanya kemarin itu tidak dikoper. Sudah tidak kuat, sudah tidak mampu, akhirnya harus bayar 5 hari 5 juta. Itu bayarnya. Kalau saudara punya BPJS, saudara nggak bayar. Khususnya yang keluarga-keluarga muda itu harus punya BPJS. Nanti kalau melahirkan operasi juga gratis, nggak bayar. Dipastikan kalau dapat bantuan dari pemerintah supaya jaminannya itu betul-betul tercover. Ya, doa kami jangan sampai ada ya yang mengalami kesulitan. Doa kami, saya menghargai kebersamaan jemaat Ebenezer. Mungkin sekali waktu ada saudara kita yang mengalami hal yang sama seperti ini, Tuhan memakai saudara untuk membantu. Ya, jadi setiap rupiah kecil tidak ditulis jumlahnya, tapi sudah paling tidak sudah bisa membantu saudara kita yang memerlukan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati setiap bantuan yang sudah diberikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, nanti kami akan membuat grup untuk rencana panitia Natal. Nanti rapatnya nanti diundang di grup. Doakan saja supaya kita bisa mengadakan perayaan Natal di tahun 2025. Syukur kalau kita bisa mengadakan ulang tahun di 25 Desember. Paling tidak ulang tahun keluarga sendiri aja.
ucap syukur jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, pengumuman kegiatan berjalan seperti biasa. Doa pagi jam 4, doa malam hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat doa pelayan altar. Hari Rabu ibadah wanita di tempat ini jam 6, remaja pemuda jam 6, kemudian anak-anak sekolah minggu seperti biasa. Ya, demikian pengumuman kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita sejemput sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku, kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Di dalam kami semua umat-Mu jemaat Ebenezer menjalani setiap hidup, menjalani setiap proses hidup, biar kami tidak berjalan sendiri. Kami mencari Tuhan, kami menerima firman, dan firman itu biar menjadi rema tinggal di dalam hidup kita, dan kita refleksikan dan kita lakukan, maka firman itu akan berbuah. Hikmat akal budi diberikan kepada umat-umat Tuhan di tempat ini, sehingga mampu menjalani hidup di tengah kesulitan, di tengah kesukaran. Biarlah jemaat Tuhan di tempat ini berkarya. Jemaat Tuhan di tempat ini melakukan setiap bentuk usaha pekerjaan yang bisa mendatangkan hasil, dan itunya nanti akan mendapat sesuatu hal yang berhasil dari apa yang dilakukan, dari apa yang sudah dialami dalam proses yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, tolong kami umat-Mu di tempat ini mencukupi segala keperluan kebutuhan kehidupan keluarga rumah tangga yang ada di tempat ini. Berikan peluang, berikan inisiatif, usaha apapun supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Tidak usah malu, tidak usah minder, usaha apa saja kerjakan dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Tuhan yang balas berkati dari tempat yang maha tinggi, berkat atas keluarga rumah tangga, anak cucu, kesehatan, kekuatan, berkat atas usaha mata pencarian pekerjaannya. Bagi yang membutuhkan pekerjaan diberikan pekerjaan, bagi yang menghadapi jalan butuh dibukakan jalan oleh Tuhan, sehingga jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Yang sakit kami teringat Pak Dadang, puji Tuhan ada perkembangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Anak Afan juga kami rindu dipulihkan oleh Tuhan, berikan kerendahan hati, takut akan Tuhan. Anak Yesi yang mengurus anaknya dalam masa-masa pertumbuhan diberi sehat, dan sekali waktu nanti akan diserahkan kepada Tuhan, supaya anak ini dibimbing oleh Tuhan dan orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga yang mengandung Jessica, di dalam proses kelahirannya nanti di bulan-bulan yang akan datang diberi sehat, diberi kekuatan sampai pada hari lahirnya, ditolong Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Kami menyerahkan rencana Natal kami, rencana ulang tahun gereja, kiranya semuanya dapat berjalan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, bukakan jalan dan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang bersekolah dapat belajar dengan baik, menyelesaikan sekolahnya, diberi keberhasilan dan diberikan pekerjaan. Yang pelayanan WL Sanggar Musik, semua tim pelayan yang ada pada hari ini, Kau berkati, Engkau pakai lebaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya mereka diberkati Tuhan. Kita minta berkat, kita akan pulang terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.